Nah, pada hari ini kita sampai pada bab yang kedua ya. Untuk kalian kelas 6 di semester yang pertama, ya kan? Yang kemarin kita sudah mempelajari bab yang pertama, yaitu tentang apa, anak? Yang pertama, indahnya saling menghormati. Nah, itu bab yang pertama. Nah, itu kan sudah berlalu, kemarin sudah kita pelajari indahnya saling menghormati. Ya, saya ulang sedikit kesimpulan daripada bab yang pertama yang kemarin. Itu yang intinya adalah kita di dalam Islam diajari saling menghormati sesama pemeluk agama lainnya, ya, selain Islam. Nah, karena apa? Kita ini adalah makhluk sosial, ya dong? Tidak bisa kita hidup sendiri. Namun apa? Perlu bantuan, ya, atau perlu berkomunikasi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, disinilah pentingnya saling menghormati, ya kan? Dimana saja kita berada, baik itu di sekolah maupun di lingkungan rumah kita, itu pasti, ya, pasti ada pemeluk agama lain. Nah, itu pentingnya saling menghormati. Intinya begini, kita tidak boleh apa istilahnya, merendahkan atau merasa diri kita ini orang yang baik, ya, lebih tinggi, ya, dan lain sebagainya, ya. Intinya kita adalah makhluk sosial, bisa bergaul, bisa berteman, tapi harus saling menghormati, ya. Menghormati itu termasuk juga saling menghargai, ya kan? Nah, ini perlu digarisbawahi, yang kita tidak boleh kerjasama dengan agama lain, itu yaitu dalam hal apa? Nah, itu akidah dan ibadah. Itu yang harus digarisbawahi, ya. Tidak boleh, ya. Boleh kita semuanya kerjasama. Itu di dalam Islam itu istilahnya, siapa yang masih ingat? Istilah urusan dunia, apa namanya? Muamalah. Nah, itu istilah urusan dunia. Kita boleh, ya. Baik itu misalkan kerja kelompok, ya, terus kemudian di kampung-kampung itu kerja bakti, gotong royong. Nah, itu boleh. Tapi kalau masalah akidah, keyakinan kita dan ibadah yang kita lakukan atau yang dilakukan oleh umat agama lain, tidak boleh kita campur aduk, ya. Tidak boleh kita kerjasama. Nah, itu dengan tegas difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Kafirun, terutama pada yang terakhir ini, ya. Ayat ke berapa? Ayat ke-6. Siapa yang masih hafal ayat yang ke-6 surat Al-Kafirun? Lakum dinukum waliyadin. Artinya, ya, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Kalau sudah menyangkut keimanan dan ibadah, maka kita harus sendiri-sendiri, tidak boleh, ya. Misalkan dia mengatakan ritual ibadah agama mereka, kita tidak boleh campur baur di situ, ya. Demikian pula sebaliknya, kita melakukan sholat dan lain sebagainya, tidak boleh agama lain ikut di dalam agama kita. Itulah inti dari bab yang pertama.
Kemudian bab yang kedua yaitu ketika bumi berhenti berputar. Nah, ketika bumi berhenti berputar ini nama lainnya apa? Kiamat. Hari kiamat, atau nama lainnya adalah apa? Hari akhir. Hari terakhirnya kehidupan dunia. Ya, itu namanya hari kiamat atau hari akhir. Nah, di sini anak-anak, macam-macam hari kiamat itu dibagi menjadi berapa? Ya, macamnya hari kiamat itu ada dua macam. Ya, pintar, ada dua macam. Iya, kiamat sugra dan kiamat kubra. Ya, pintar. Ya, kiamat kubra itu adalah kiamat. Kalau sugra, ya, kalau kecil itu contohnya apa? Ya, longsor, gempa bumi. Ya. Nah, bencana alam itu disebut dengan kiamat sugra. Kiamat Nah, kalau kiamat besar itu adalah kiamat yang sebenarnya, kiamat yang sesungguhnya. Nah, di sini dikatakan kiamat kubra adalah kiamat yang mengakhiri kehidupan. Hancurnya semua alam semesta ini, itulah disebut dengan kiamat kubra. Kiamat kubra. Nah, pada saat kiamat kubra ini anak-anak, itu pertama kali ditiuplah apa? Sangkakala, ya, trompet sangkakala oleh malaikat siapa? Israfil, ya. Peniup sangkakala itu malaikat Israfil. Nah, setelah ditiup sangkakala ini apa yang terjadi? Bumi terpecah belah, ya kan? Ayo perhatikan suaranya. Bumi terpecah belah, ya. Kemudian pada saat itu bumi mengeluarkan semua isinya, ya, memuntahkan isi perut buminya, yaitu dimuntahkan ke atas. Kemudian lautan apa? Lautan meluap, ya, meluap seperti gambarannya itu tsunami, ya. Tsunami itu kejadiannya seperti itu. Nah, kiamat lebih dahsyat daripada tsunami. Yang namanya air itu sampai naik ke atas, ya, ke atas daratan kan, ya. Nah, ini sampai airnya itu meluap semua sampai ke daratan, ya. Kemudian juga mengeluarkan apa yang terkandung di dalam lautan itu, ya. Semuanya keluar. Kemudian bumi juga pecah. Nah, ini yang bikin kita manusia semuanya mati. Tidak ada yang tersisa satu pun di dunia. Semuanya mati, hancur, gunung-gunung meletus, ya. Terus debu-debu bertebaran, ya. Inilah suasana yang dahsyat pada saat kiamat besar atau kiamat kubra. Kemudian pada saat itu anak-anak, setelah hancurnya semua dunia,
kemudian manusia juga mati semua. Setelah itu setelah hancurnya alam semesta ini dan matinya semua, kemudian ditiuplah sangkakala yang kedua. Ya. Ini menunjukkan apa? Tadi sudah yang trompet pertama, yang kedua ini dihidupkan kembali, dihidupkan kembali manusia yang sudah mati. Mulai dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman itu semua manusia dihidupkan. Ya Allah, kekuasaan Allah Subhanahu. Kenapa? Hah? Dengarkan. Ini teman-teman ada pertanyaan, wujudnya kita seperti apa, Pak? Ya. Kita kembali muda dalam usia sekitar antara 25 sampai 30. Antara itu ya. Jadi tidak ada usia tua atau usia anak-anak. Nah, pada saat itu kita bangkit dari alam kubur kita dalam keadaan apa, anak-anak? Nah, ya kan hidup kan. Kemudian dipanggil sama Allah, kita ngumpul di suatu padang mahsyar. Ya, ngumpul di padang mahsyar. Jadi setelah bumi ini kan hancur ya, kemudian langit kan digulung sama Allah, langit digulung semua ya kayak kita gitu. Kemudian alam dunia itu lenyap kan, ada lenyap. Nah, ganti menjadi alam akhirat. Yang pertama kali muncul adalah padang mahsyar. Dikumpulnya semua manusia yang ada di dunia ini, mulai dari Nabi Adam sampai akhir zaman. Sampai akhir zaman berapa triliun manusia itu dikumpulkan di padang mahsyar. Berarti tempatnya sangat luas sekali ya. Kemudian kita dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan apa? Pertama, dalam keadaan tidak berusaha. Dalam keadaan apa? Tidak berusaha. Jadi pada waktu saat kita lahir ke muka bumi ini kan juga tanpa busana, ya kan? Nah, itu kembali lagi di hari kiamat kita bangkit juga tanpa busana. Jadi berbondong-bondong manusia menuju ke padang mahsyar, ya kan? Nah, itu banyaknya manusia ya, yang tanpa busana itu apakah saling melihat? Apakah saling melihat? Nah, tidak. Kenapa begitu? Karena manusia pada saat itu bingung. Manusia pada saat itu bingung. Ini apa yang terjadi? Ini apa yang terjadi? Seakan-akan tidak sadar manusia itu kalau dikumpulkan di padang mahsyar, berjalan gitu, itu tanpa kita kayaknya nggak sadar gitu. Dalam keadaan tidak berbusana. Ya. Jadi kita berjalannya fokus ke depan, nggak tolak-toleh. Karena apa? Perasaan manusia pada saat itu bingung. Kayaknya nggak sadar dia melakukan diri, kayak robot gitu. Terus kemudian jalannya pun juga demikian. Ya. Jalannya macam-macam. Ada yang jalannya lancar, manusia biasa. Kemudian kalau amal perbuatannya tidak baik, itu ada yang jalannya berbeda. Kemudian kepalanya ada yang berbentuk seperti binatang,
itu sudah menandakan bahwa amal perbuatannya nah, itu semua menuju kepada manusia ya. Kemudian setelah itu raportnya dikasihkan kepada semua manusia satu-satu ya raportnya. Nah kalau yang sama malaikat Raqib dan Atid dikasihkan itu amal perbuatannya. Kalau dikasihkan di sebelah kanan berarti dia tandanya beruntung. Kalau dikasihkan di sebelah kiri berarti termasuk orang-orang yang telah hati-hati. Nah, hati-hati. Ada juga dikasihkan dari belakangnya. Nah, itu lebih celaka lagi. Oleh sebab itu, disitulah menandakan bahwa dalam kehidupan dunia ini diperhitungkan. Nah, nanti satu persatu diadili manusia itu. Ya, satu persatu diadili. Tidak ada persoalan atau amalan satupun yang terlewati, walaupun itu perbuatan sekecil-kecilnya. Nah, itu mulai dari kita usia 0 tahun sampai kita meninggalkan dunia ini. Nah, itu CCTV-nya ada, nanti diadili sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika diadili itu anak-anak, lisan kita atau mulut kita dalam keadaan apa? Terkunci, tidak bisa berbicara. Yang berbicara siapa? Tangan kita yang berbicara, kaki sebagai saksinya ya, tangan yang berbicara ya. Ditanya sama Allah, kamu dulu di dunia kamu melakukan misalkan menyakiti orang ya, menyakiti orang lain, kenapa kamu menyakiti orang lain? Nah, tangan yang berbicara. Karena kalau mulut itu bisa tapi kalau tangan tidak bisa. Terus ditanya lagi, kenapa kamu malas sholat? Nah, ini tangan yang ngomong, saya malas sholat karena ya saya sholatnya nggak pernah serius ya, misalkan begitu. Nah, itu jawaban yang sebenarnya. Tidak bisa kita berbohong sama Allah. Seandainya kita berbohong, maka Allah mengatakan kadzabta, kamu berbohong. Kadzabta, berbohong. Nah, itu pengadilan Allah sangat adil. Tidak bisa kita ngapa-ngapain kecuali diadili. Kita mengakui segala macam perbuatan kita selama di dunia. Nah, inilah pentingnya kita beriman kepada hari kiamat. Termasuk beriman keberapa? Kelima, yaitu iman kepada hari kiamat. Nah, kalau kita merasa sudah beriman, nantinya akan terjadi hari kiamat, maka kita sebagai seorang muslim harus apa? Menjalankan semua perintah Allah. Menjalankan semua perintah Allah. Menjalankan sholat, haji. Terus tidak pada saat di dunia ya. Jadi kita kan beriman, sekarang kan beriman loh, beriman kepada hari kiamat, nanti adanya hari kiamat. Nah, supaya nanti kita diadili di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mulai sejak kecil itu kalian harus rajin sholat, rajin ibadah, ngaji, terus berbakti sama orang tua, berbuat baik dengan orang dan lain sebagainya. Pokoknya perbuatan baik dilakukan dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nanti tidak menyesal ketika diadili sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan kita baik semua ya. Perbuatan kita baik semua, sehingga timbangan nanti pada yaumul mizan, namanya yaumul mizan ya, amal kebaikan kita ini lebih berat daripada amal kejahatan. Sehingga kalau berat amal kebaikan kita, insya Allah kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, namun kalau sebaliknya
kebaikan kita ini cuma sedikit, kebaikan sedikit, kemudian benar amal kejahatannya, maka kita masuk nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hah? Ya Pak? Dajjal itu tanda-tanda sebelum terjadinya akhir zaman. Jadi zaman paling akhir semua tanda-tanda itu akan muncul, seperti munculnya Imam Mahdi, gitu. Imam Mahdi nanti yang memimpin sholat manusia pada saat itu, ini namanya Imam Mahdi, keturunan daripada Nabi Muhammad, itu namanya Imam Mahdi. Kemudian Nabi Isa diturunkan ke muka bumi ini lagi, Nabi Isa ya, untuk pengalaman. Kenapa? Kenapa? Nah, itu hanya Allah yang tahu. Tidak ada satu manusia yang tahu. Cuman tanda-tandanya itu mulai dirasakan pada saat ini. Ya. Kayak kemaksiatan merajalela, gitu. Perzinaan sudah merata. Perzinaan itu sudah perzinaan itu sudah nggak sembunyi-sembunyi lagi, sekarang terang-terangan. Nah itu sudah merupakan tanda-tanda datangnya hari kiamat. Nah, itu tanda-tanda kecil. Tanda-tanda besar ya kayak tadi ya. Munculnya Dajjal, kemudian ada makhluk Ya'juj Ma'juj, ya. Kemudian ada asap tebal namanya dukhan. Nah itu sudah mendekati kiamat. Ya. Paling tidak itu manusia hidup di akhir zaman nanti. Karena apa? Manusia yang paling jelek sifatnya. Ya, ini karena sekarang ini masih banyak manusia yang baik. Ya kalau Dajjal muncul itu manusia jangan keluar rumah, gitu aja. Kalau kalian keluar rumah terus ketemu, pasti kamu akan ikut terpengaruh oleh Dajjal. Ya, tidak boleh keluar, tidak boleh melihat Dajjal. Nah, anak-anak, pembelajaran untuk hari ini kita akhiri, kita sambung pertemuan selanjutnya. Ya tetap nanti dilanjutkan tentang hari kiamat yang lebih lanjut ya. Nanti ada nama-nama lain hari akhir ya. Kemudian tanda-tanda hari kiamat itu akan tiba bagaimana. Nah ini ada semua nanti ya. Oke anak, semoga pelajaran hari ini bermanfaat ya. Dapat kita ambil hikmahnya dan kita akhiri dengan doa kafaratul majelis ya, atau